Lo pikir cuma cowok yang gampang goyah kalau lihat perempuan cantik. Salah besar, bro. Di luar sana banyak istri orang yang tampak anggun, kalem dan berkelas. Tapi dalam hatinya, mereka punya rasa haus yang bahkan mereka sendiri nggak ngerti. Bukan haus fisik, tapi haus akan sensasi hidup yang udah lama hilang sejak mereka menikah dengan rutinitas, bukan dengan cinta. Coba bayangin, tiap hari ketemu orang yang sama, obrolan yang sama, bahkan drama yang sama. Hidup mereka udah kayak film yang nggak pernah ganti adegan. Sampai suatu hari mereka lihat loh, cowok yang kelihatannya santai tapi punya aura bahaya. Gak banyak bicara tapi tatapannya bisa bikin jantung berhenti sepersekian detik. Lo nggak berusaha ngambil perhatian. Tapi justru itu yang bikin mereka kehilangan kontrol. Yang menarik, lo nggak harus punya uang banyak, mobil keren atau badan kotak-kotak buat jadi magnet mereka. Kadang cukup jadi diri lo sendiri. Asal punya energi maskulin yang tenang tapi mengguncang. Karena perempuan, bro, terutama istri orang, punya radar yang tajam untuk mendeteksi cowok yang beda. Dan kalau lo termasuk salah satu dari 7 tipe cowok ini, lo mungkin nggak sadar, tapi lo udah masuk ke daftar bahaya di mata mereka. Bukan karena lo nyari masalah, tapi karena lo jadi simbol dari hal yang udah lama mereka rindukan. Iya, kebebasan. Jadi siap atau nggak siap, gue bakal bongkar 7 jenis pria yang diam-diam jadi incaran istri orang. Tapi ingat, yang nomor 5 itu bukan sekadar berbahaya, bro. Itu bisa bikin mereka jatuh terlalu dalam bahkan tanpa lo sentuh. Pertama, si tenang tapi ngeri. Ada cowok yang masuk ruangan langsung jadi pusat perhatian. Tapi ada juga yang datang pelan-pelan, nggak banyak bicara, dan justru bikin orang lain ngerasa siapa sih dia. Nah itu lo, si tenang tapi ngeri. Lo nggak perlu banyak gaya, karena aura lo udah cukup bikin orang lain menunduk. Istri orang suka sama tipe ini karena lo punya 2 hal yang langka. Kontrol diri dan misteri. 2 hal itu jarang banget dimiliki cowok biasa. Cowok biasa sibuk pengen diakui. Lo sibuk diam dan ngamatin. Mereka pengen tampil. Lo pengen tenang. Dan anehnya, ketenangan itu justru kelihatan menggoda. Lo nggak ngejar siapapun, tapi lo selalu kelihatan berjarak tapi menarik. Dan perempuan, apalagi yang udah menikah, gampang penasaran sama hal yang nggak bisa mereka miliki. Buat mereka lo kayak rahasia yang pengen mereka buka, tapi juga takut kalau tahu jawabannya. Lo bukan tipe yang bicara banyak, tapi tiap kali lo ngomong kalimat lo kayak punya bobot. Gak heran kalau beberapa istri orang bisa pulang ke rumah, senyum-senyum sendiri. Cuma gara-gara obrolan 5 menit sama lo di tempat kerja. Itu bukan lo yang genit, itu lo yang berenergi. Cowok tenang itu kayak api kecil di ruangan gelap. Gak terang-terangan, tapi bikin semua orang pengen ngelihat lebih dekat. Dan di dunia yang penuh suara palsu, keheningan lo adalah magnet. Kedua, si pendengar yang gak ngegas. Kadang perempuan gak butuh cowok yang selalu punya solusi. Mereka cuma butuh cowok yang mau dengerin tanpa ngejudge. Dan kalau lo bisa jadi tipe yang begitu, lo bahaya, bro. Istri orang sering ngerasa gak didengerin di rumah. Suaminya mungkin sibuk kerja. Atau kalaupun denger selalu jawabnya logika, bukan empati. Lalu datang lo duduk santai dengerin dia cerita tanpa potong pembicaraan. Cuma sesekali ngangguk, sesekali senyum, sesekali nyeletuk. Itu pasti berat ya. Di titik itu, lo bukan lagi sekadar teman ngobrol. Lo jadi ruang aman buat dia. Dan perempuan yang udah ngerasa aman sama satu cowok, biasanya bakal balik ke sana lagi dan lagi, tanpa sadar. Lo nggak usah flirting, cukup hadir dengan niat tulus, dan dunia akan mengira lo main api. Padahal lo cuma jadi diri sendiri. Tapi itulah bahayanya. Ketulusan yang langka bisa jadi candu buat orang yang kelamaan hidup dalam ketidakpedulian. Dan kalau lo udah bisa bikin perempuan curhat panjang tanpa ngerasa dihakimi, lo bukan cuma pendengar, bro. Lo udah jadi tempat pelarian yang bahkan dia nggak bisa jelaskan alasannya. Ketiga, si humor gelap. Pria lucu itu menarik, tapi pria yang bisa bikin perempuan tertawa di tengah kepenatan hidup, itu berbahaya. Terutama kalau humornya nggak receh tapi punya kedalaman. Humor gelap itu kayak obat yang bikin orang ngerasa hidup lagi di tengah kebosanan. Lo mungkin nggak punya banyak waktu, tapi tiap kali lo ngomong suasana langsung berubah. Istri orang yang biasanya tegang, bisa ketawa lepas karena candaan lo. Tapi yang bikin mereka jatuh bukan cuma tawa itu, tapi rasa bebas yang lo kasih. Lo bikin mereka ingat gimana rasanya jadi muda, spontan dan gak harus selalu sempurna. Lo bukan suaminya, lo bukan penyelamatnya, tapi lo jadi jeda di tengah drama hidupnya. Dan itu bikin lo berbahaya. Di kepala mereka, lo bukan cowok lucu. Lo jadi semacam pelarian emosional yang dikemas dalam tawa.
Dan perempuan itu gampang banget jatuh bukan karena cowoknya ganteng, tapi karena cowok itu bikin mereka ngerasa hidup lagi. Lo bukan badut. Lo cermin yang memantulkan kembali cahaya yang udah lama padam dalam diri mereka. Dan setiap kali lo bikin mereka ketawa, yang sebenarnya lo lakuin adalah bikin mereka lupa betapa sepinya hati yang kelihatan bahagia. Selanjutnya, si gentleman ala rebel. Kombinasi paling beracun di dunia perempuan. Cowok sopan, tapi punya sisi liar yang kebayang-bayang. Lo bisa buka pintu mobil, tapi juga bisa melanggar aturan kecil dengan senyum licik. Lo tahu kapan harus elegan, tapi juga kapan harus jadi bandel. Istri orang suka karena lo ngasih keseimbangan antara aman dan menegangkan. Lo nggak terlalu baik, tapi juga nggak brengsek. Lo bukan orang yang bisa ditebak. Dan justru itu yang bikin mereka pengen lebih. Lo jalan dengan tenang, tapi di balik tatapan itu, ada aura gue bisa ngancurin lo kalau gue mau. Itu magnet. Itu daya tarik yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi lo juga punya moral code. Lo tahu kapan harus berhenti dan tahu kapan cukup. Lo bukan predator. Lo adalah ujian dari semesta buat mereka yang haus sensasi tapi lupa arti komitmen. Dan lucunya, banyak istri orang yang sadar lo bahaya tapi tetap nggak bisa menjauh. Karena kadang, yang mereka cari bukan cowok baru, tapi versi diri mereka yang lama yang lo bangkitkan lagi. Lim, di bahaya tenang. Nah ini dia yang paling berbahaya dari semuanya. Lo nggak perlu deketin siapapun. Tapi entah kenapa, orang-orang yang lo kenal justru makin lama makin deket sama lo. Lo nggak banyak bicara, tapi setiap kata lo punya makna. Lo nggak flirting, tapi mereka ngerasa diperhatikan. Lo nggak ngejar, tapi mereka malah datang. Lo punya sesuatu yang nggak bisa dipelajari. Betul, itu vibe. Lo hidup dengan percaya diri yang nggak dibuat-buat. Dan perempuan, apalagi yang udah lama kehilangan validasi, bisa ngerasain itu dari jauh. Lo bukan sekadar cowok yang keren. Lo kayak badai yang diam, kelihatan tenang, tapi dalamnya mematikan. Istri orang bisa pura-pura nggak peduli, tapi begitu lo muncul, atmosfer langsung berubah. Lo bukan cuma bikin mereka salah fokus, lo bikin mereka mikir ulang tentang hidup mereka, tentang keputusan, cinta dan kebahagiaan. Yang bahaya lo bukan rayuan, lo refleksi, lo bikin mereka sadar sesuatu, bahwa mungkin selama ini mereka cuma hidup, ya bukan merasa hidup. Dan dari situ permainan dimulai. Bukan lo yang ngejar, tapi mereka yang nggak bisa berhenti mikir tentang lo. Keenam, si fokus gila. Ada satu hal yang bikin sebagian besar perempuan, termasuk istri orang, kehilangan pertahanan mereka. Cowok yang sibuk ngejar sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Lo bukan sibuk cari validasi, lo sibuk ngebangun sesuatu. Entah itu karir, bisnis atau impian pribadi. Dan aura fokus itulah yang menjadi magnet paling mematikan di dunia sosial modern. Kenapa? Karena lo kelihatan nggak butuh siapapun. Lo bukan cowok yang butuh pujian, perhatian, atau pengakuan. Lo punya arah, lo punya tujuan, dan lo jalan sendiri ke sana tanpa banyak ngomong. Di mata perempuan yang udah lama hidup dalam rutinitas, itu kelihatan seksi banget. Bukan karena lo cuek, tapi karena lo punya kontrol, dan kontrol itu ngasih rasa aman sekaligus tantangan. Mereka lihat lo dan mikir, cowok ini nggak kayak suamiku. Suami mereka mungkin sibuk kerja juga, tapi kerjanya buat bertahan hidup. Lo beda. Lo kerja buat ngebuktikan sesuatu. Dan di mata mereka, lo bukan cuma cowok. Lo misi berjalan. Lo kayak karakter utama dalam film yang mereka pengen ikuti. Bahkan kalau mereka cuma jadi cameo. Tiap kali lo ngomong tentang impian lo dengan keyakinan penuh, lo nggak sadar lo lagi menyalakan sesuatu di kepala mereka. Perempuan pengen ikut sama cowok yang punya arah. Bukan cowok yang cuma ngikut arus. Dan ketika lo punya arah, mereka ngerasa ikut terbawa. Itu bukan cinta bro, itu gravitasi. Dan ingat, gravitasi nggak butuh izin buat narik orang masuk. Lo bisa nggak sadar bahwa tatapan fokus lo di tengah kerjaan bisa bikin seseorang di seberang meja mulai ngerasa hidupnya kekecilan. Dan sejak itu lo bukan cuma inspirasi, lo jadi ancaman yang mereka pengen deketin. Terakhir bro, si dingin yang dalam. Ini tipe cowok yang kelihatannya nggak tertarik sama siapapun, tapi justru bikin semua orang pengen tahu apa yang ada di kepalanya. Lo bukan dingin karena sombong, lo dingin karena sadar. Nggak semua orang pantas dapat akses ke pikiran lo. Dan sikap itu bro justru bikin orang ngerasa pengen nembus tembok itu. Istri orang gampang ke-trigger sama tipe ini karena mereka terbiasa dengan cowok yang selalu ada. Lo beda, lo hadir tapi nggak pernah 100% bisa ditebak. Lo bisa ketawa sama mereka hari ini, tapi besok lo bisa diam tanpa alasan. Dan di kepala mereka itu berubah jadi pertanyaan yang terus muter. Dia kenapa? Dan rasa penasaran itu berubah jadi ketertarikan.
Cowok dingin itu bukan berarti nggak punya hati. Justru lo punya kedalaman emosional yang nggak semua orang bisa pahami. Lo bisa ngerti tapi nggak selalu ngasih respon. Lo bisa peduli tapi nggak selalu nunjukin. Dan itulah kenapa lo langka. Di dunia yang penuh drama lo kayak Oas, tenang tapi misterius. Istri orang yang ketemu, cowok kayak gini ngerasa kayak lagi baca buku yang nggak bisa ditebak endingnya. Lo bikin mereka penasaran, lo bikin mereka mikir. Dan tanpa sadar, lo bikin mereka terjebak dalam fantasi yang mereka bentuk sendiri. Lo nggak ngapa-ngapain, tapi lo ada. Dan kadang kehadiran yang tenang lebih berisik dari 1000 kata. Dan yang paling gila, lo nggak harus deketin siapapun. Cukup jadi diri lo yang tenang, konsisten, dan sedikit acuh. Karena di dunia penuh topeng, kejujuran lo yang dingin itu justru paling panas. Jadi sekarang lo udah tahu, bro, 7 jenis pria yang diam-diam jadi incaran istri orang. Tapi ini bukan alasan buat bangga atau jumawa. Karena daya tarik lo bukan sekadar pesona. Itu tanggung jawab. Lo bisa jadi obat tapi juga bisa jadi racun. Lo bisa jadi pengingat tapi juga bisa jadi pelarian. Dunia ini aneh. Kadang lo nggak perlu berbuat apa-apa untuk bikin seseorang jatuh. Cukup jadi diri lo sendiri. Dengan kesadaran penuh siapa lo dan kenapa lo ada. Tapi justru di situ tantangannya. Bisakah lo tetap jadi diri lo tanpa kebablasan main api? Karena setiap daya tarik adalah ujian, bukan hadiah. Lo boleh punya aura, karisma bahkan misteri yang bikin orang susah tidur. Tapi ujungnya satu. Cowok sejati bukan yang bikin orang lain tergoda, tapi yang bisa ngontrol diri ketika godaan datang. Itu level yang lebih tinggi, bro. Itu bukan soal ngelawan perempuan, itu soal ngelawan egomu sendiri. Dan lucunya, justru ketika lo bisa ngontrol diri, daya tarik lo naik berkali lipat. Perempuan bisa ngerasain itu. Lo bukan main aman karena takut, tapi karena lo tahu nilai lo. Lo bukan cowok yang gampang diakses. Lo cowok yang punya standar. Dan standar itu bikin lo jadi misteri yang gak bisa diselesaikan dengan rayuan. Jadi kalau lo ngerasa termasuk salah satu dari 7 tipe tadi, sadarilah satu hal. Lo bukan incaran istri orang. Lo cuma pantulan dari apa yang mereka rindukan. Lo gak perlu ngejar siapapun. Cukup terus jadi versi terbaik dari diri lo. Karena di akhir hari, cowok paling berbahaya bukan yang bisa dapetin siapapun, tapi yang gak butuh siapapun untuk ngerasa lengkap.